Model-model kayak gini nih banyak tapi nggak bisa main kontes. Nah, jadi memang banyak nih, tapi nggak bisa ikut. Iya, itu yang salah satu kita pengen akomodir yang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre 13. Oke. Sudah lama nih ya. Lama PPKM. Iya, PPKM-nya terlalu lama. Oke. Seperti biasa kita mau tanya-tanya sesuai dari teman-teman juga. Seperti biasa ya. Ya, ada yang nitip juga pertanyaan. Mungkin langsung aja yang pertama nih Bang. Mengenai kontes kan Abang rencana mau ngadain tapi sempat tertunda. Nah ini kelanjutannya gimana nih Bang? 3 kali kita mau ngadain kontes nggak bisa. Oke. Karena memang PPKM ya Mas ya. Betul. Kita mau nggak mau harus ngikutin aturan pemerintah. Kangen pada kangen kontes Mas. Mudah-mudahan makin turun nih levelnya. Amin. Karena sekarang udah 3 nih nanti. Mudah-mudahan bisa ngadain kontes lagi selanjutnya ya Bang ya. Iya Mas. Oke, nah pertanyaan yang selanjutnya ini masih berkenaan dengan kontes nih Bang. Ini mungkin ada pertanyaan teman kita yang dia punya batu, menurut dia nih kalau diikutin kontes nih nggak ada kategorinya nih menurut dia nih Om. Jadi teman kita ini menanyakan sebenarnya di kontes pandan itu apakah yang di komunitas itu boleh membuat kategori baru? Mungkin ini bisa dijelaskan dulu nih Mas. Oh, maksudnya membuat varian baru, maksudnya Betul. kelas baru. Betul, karena sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Oke. Cuma kan kita berinduk sama pandan lover ya. SOP yang dipakai SOP pandan lover mau nggak mau kan kita harus konfirmasi sama mereka, sama pihak pandan lover sendiri, kepada ketuanya Bang W.S. Rudi. Biasanya saya kalau misalnya buka kelas, saya suka konfirmasi dulu Mas. Kenapa saya buka kelas itu biasanya karena satu, pasar udah mulai mendominasi ya. Ada beberapa kelas yang sudah mulai mendominasi banyak di pasaran, dan biasanya itu bukan varian baru, cuma kelas turunan. Kayak seandainya misalnya lumut, sekedar lumut, ada lumut betoknya. Pandan bebas, ada bebasnya dipecah sama saya waktu itu kan, di video sebelumnya juga ada bebas lawas, betok lawas dan betik lawas. Itu kalau dari pandan lover sendiri dia cuma buka kelas bebas lawas murni. Kita pecah 2, betok lawas dan betik lawas. Itu kita bertanggungjawabkan semua SOP-nya, dan sebelumnya harus konfirmasi dulu. Sebenarnya untuk prosesnya ini mungkin bisa jelaskan bahwa ini nggak semudah langsung kita buat, jadi ada proses pembuatan SOP dan sebagainya Om ya. Kalau pembuatan SOP sebenarnya yang saya tadi bilang SOP turunan, di mana misalnya lumut terpecah 2, lumut betik, lumut betok. Sebenarnya intinya SOP-nya SOP lumut, kelasnya SOP kelas betik atau kelas betok, itu jadi digabung Mas. Sama kayak bebas lawas. Bebas lawasnya SOP-nya seperti apa nih? Sisik harus 80% harus robek. Nah, sisik betik dan sisik betok. Kalau sisik betik ya harus ukurannya seperti ini, betok pun beda. Susunannya harus seperti apa? Jadi beda-beda Mas. Sekedar turunan aja sih sebenarnya, nggak terlalu pusing sih. Tapi tetap aja kita harus mengajukan proposal ya Om ya untuk setiap itu. Jadi nggak semudah itu maksudnya. Oh, nggak semudah ada IO buka event kelas. Jadi dan juga tidak semua komunitas bisa langsung bikin kategori tanpa memberitahu ke pandan lover ya Om. Iya benar. Betul ya. Jadi harus izin dulu. Iya, setidaknya kita juga harus punya etika Mas. Betul. Walaupun kecuali kelas turunan ya Mas ya. Kelas turunan aja kita lebih mudah karena apa nih, SOP-nya memang sudah ada, cuma digabungin. Lawas betok, SOP betok dan SOP lawas digabungin, matchingin seperti apa. Itu kan sebenarnya udah ada di pandan lover, cuman kita yang ini aja yang ngolah. Siap. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini masih yang tadi teman kita nanya itu mengenai kategori di pandan. Jadi dia punya pandan lumut koco dan lumut daud Om. Jadi teman kita ini pengen komunitas ngadain dong kelas pandan khusus lumut koco, kelas pandan khusus lumut daud. Mungkin dijelaskan dulu dan diluruskan dulu nih Om. Sebenarnya kalau untuk lumut koco sama lumut daud itu kan perkara warna ya, bicara warna. Sedangkan pandan lover sendiri kalau untuk di lumut ya,
itu SOP-nya sisik. Mau dia koco, mau dia daud, mau dia cincau, selama sisiknya masih rapi, tanpa gradasi, SOP-nya masih sisik di kelas lumut. Jadi nggak perlu ada pembeda antara daud, koco. Daud kan abu, Betul. gelap, kehijauan. Koco itu hitam, gelap, kehijauan di senternya. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Selama kedua warna itu sisiknya rapi, dia masuk ke dalam kategori pandan lumut. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu dipecah. Betul. Berarti sudah ada. Sudah ada. Tinggal ikut aja berarti. Tinggal ngikut aja. Jadi dan nggak ada yang harus menang itu yang koco, yang Iya, harus betul. menang yang daud, yang harus menang yang cincau, enggak. SOP-nya sisik. Sedangkan koco, daud, cincau itu bicara warna, Iya. nggak ada di lumut. Lumut itu disisik dulu baru warna. Siap. Jadi nggak usah bingung ya. Nggak, jangan bingung kalau di lumut. Kecuali main di lumut lawas ya. Itu baru beda nanti lagi. kita bicara. Oke Om, untuk yang tadi teman kita nanya, untuk yang lumut koco seperti apa sih Om? Dengan lumut daud Om mungkin. Koco itu hitam ya Mas ya. Oke. Hitam, gelap, di center kehijauan, ada air kuningnya, sama kayak lumut pada umumnya. Gimana Oke. sih? Prosesnya harus tetap ada ya Mas ya. Nggak hitam sekedar oli, hitam doang bisa kita sebut oli. Tapi kalau seandainya dia sudah hitam, airnya kuning, pecah serat sisiknya udah mulai nipis, nggak ngebubur sih, sekedar tipis tapi masih rapi dan di center hijau, dia bisa masuk ke kelas lumut. Ini contohnya kayak gini Mas. Dia hitam, gelap. Jadi ini yang koco ya Om? Ini ya? koco. Jadi Hitam, gelap, siap. bias kuning, Betul, kehijauannya betul, ya. ada kalau di center. Sisiknya masih rapi, belum hancur. Kalau dia udah hancur, masuknya ke lumut lawas. Ini belum hancur, baru pecah serat. Jadi teman-teman kalau punya ini tinggal diikutin ke kategori lumut aja Di Om, ya? kategori lumut. Nggak usah bikin kategori baru ya Om? Iya, ini lumut koco. Lumut koco. Kalau ini lumut daud, Nah, mungkin teman-teman yang punya lumut daud seperti apa ya? dia agak keabuan ya. Agak keabuan ya? Memang sebenarnya abu gelap sih, cuman Oke. kalau abu gelapnya dia ketembak sama air kuningnya itu lebih sedikit kehijauannya. Jadi Kalau kehijauan iya, ya. kalau ini dia mendominasi warna hitam. Tapi tetap kenapa kok bisa dibilang lumut padahal hijaunya cuma di center. Iya. Kita lihat pondasinya, dia sisiknya sudah bermetamorfosis. Beda sama sisik baru. Siap. Dan ini dua-duanya tetap masuk ke lumut ya Om? Masuk ke ranah lumut. Iya. Jadi nggak bisa dibeda-bedain. Nggak bisa dibedain. Ini nggak bisa dibedain. Jadi silakan ya teman-teman nih. Ini tentu ada contohnya koco dan daud. Langsung update harga Om, dijual nggak nih Om? Yang Ini. koco dan daud, nah sekalian nih. Ini 35 juta Mas. Yang koco ya? Iya. Ini ring perak. Perak cornya hampir 150 Oke. gram. Dan memang kualitasnya dia memang kualitas bagus. Sudah Iya. kontes Om? Waktu zamannya dia masih di kapas Semuoli dia. Dia main di Semuoli, dia main di Babon karena ukurannya dia sebenarnya ini Babon. Rudalnya nanggung jadi dia di Babon. Dan sudah juara Mas? Juara. Silakan teman-teman. Berapa tadi Om? 35. 35 ya? Ada namanya Om? Ini namanya Firaun. Firaun, lumut koco Firaun 35 juta. Iketan peraknya lebih dari 100 gram ya? Hampir 150 gram. Yang daud ini 15 juta Mas. 15 juta? Iya. Sudah kontes juga menang? Untuk sekarang dia lagi tanggung ini proses ke lumut lawas sebenarnya ini dia. Oke. Jadi sisiknya udah mulai pecah, seratnya udah kebanyakan. Masih harus dirawat ya? Harus dirawat, cuman nggak bisa main di lumut lawas karena nanggung. Silahkan. Ini yang mau, tapi bagus nih. Iya. Perak juga ya Om ya? Perak cor. 15 juta nih Om ya? 15 juta. Siap. Nah ini lanjutannya nih. Lalu kalau pandan sisik naga bisa dikontesin nggak Mas? Enggak. Karena kita tahu pandan sisik naga itu kan diet ya. Kalau kita adain diet masuk kelas kontes, sama aja kita membenarkan kalau pandan itu boleh di diet. Siap. Bukan permasalahan yang nggak boleh dan bukannya nggak dibenarin atau benar, tapi itu biarlah menjadi kelas penikmat. Karena sebagian nggak usah sebagian kecil, sebagian kolektor pun ada yang suka sama sisik naga, yang ngelihat warna dietnya pas, komposisi sisik pecah jadi kayak serat naganya itu, kulit naganya itu pas, ada yang dicari yang bagus.
tapi nggak bisa lah masuk ke kontes. Jadi lebih baik dinikmati aja Om ya. Dinikmati aja Bisa. itu. Berkenaan dengan yang tadi mengenai kategori pandan nih yang baru nih. Saya dengar Om juga ada rencana nih mau ngadain kategori yang beda nih Om di kontes pandan. Sebenarnya bukan beda sih, sebenarnya ini varian lama ya, yang memang karena adanya SOP, varian tersebut itu cuma bisa dinikmati sama penikmat. Penikmat dalam arti bukan barang jelek ya Mas ya. Iya. Dia badannya bagus, rapi, tapi tidak memenuhi syarat. Ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi di SOP, jadi dia nggak bisa main. Nggak bisa mainnya bukan berarti jelek ya Mas Iya, ya. betul. Kayak seandainya saya mau coba bikin kelas lumut klasik dan lumut lawas klasik, cuman belum dapat SOP-nya nih dari para jawara-jawara pandan zaman dulu yang megang pakem seperti itu. Pembuatan pakem kan memang harus di-matchingin antara satu dan yang lainnya, Iya, betul. digabungin, cari garis tengah, ya. Oh, seperti ini baru kita buat ACC, coba tes di pasaran, ternyata ada peminatnya, jalan terus. Kalau ternyata terlalu banyak konflik, kita bikin nggak ada. Oke. Jadi pandan lumut klasik dan pandan lumut lawas klasik. Iya, betul. Rencananya Om. Jadi sebenarnya gini nih Mas, intinya itu ada beberapa orang, contohnya saya lah, nggak usah orang ya. Kalau seandainya saya punya lumut yang rapi, cakep, yang harus mewajibkan sisiknya itu tanpa anggur, Oke. atau mungkin anggurnya cuma tipis ya, Iya. dia masuk ke SOP pandan lumut, Oke. SOP Panlov ya, Iya. yang biasa kita kerjain sekarang. Iya. Ada juga sebagian yang rapi sisiknya, kayak gini nih, misalnya nih. Iya. Kayak rapi sisiknya, kanan kiri rapi, tapi Betul. anggurnya dia masih banyak, Iya. ya kan? Anggurnya dia masih banyak. Kalau main di kelas lumut, Iya. dia ini kalah di kepadatan sisik. Dengan yang tidak ada anggur. Bukan tidak ada, pasti ada, cuman sedikit. Oke. Nah, ini bisa dikategorikan pandan lumut klasik. Oke. Cuman saya belum jelas ya Mas, ini Oke, maksudnya betul, cuma betul. gambaran Iya, aja. benar-benar. Karena yang begini ini banyak kolektor, banyak pemain yang lebih senang kayak gini untuk dipakai. Dia ngandelin sisik rapi tapi punya anggur buat apa? Karena sayang resize, Benar-benar. dimensinya sudah gede kayak gini. Kan kalau misalnya dipepet belum tentu hasilnya pun bagus. Betul. Jadi lebih baik kayak begini, dan mendominasi juga di sini yang model-model kayak gini ini banyak tapi nggak bisa main kontes. Oke, Nah, jadi memang banyak nih, tapi nggak bisa ikut. iya, itu yang salah satu kita pengen akomodir yang kayak gitu. Oke. Cuma tetap Mas, kita harus konfirmasi dulu sama benar. kebanyakan kan dari Bekasi, Cikarang, betul. Kerawang. Oke. Mereka yang lebih seneng, lebih paham pakem-pakem seperti itu, kita harus konfirmasi sama mereka harus seperti apa gitu. Betul. Biar jadi nggak saya juga nggak salah jalan, juaranya pun nggak salah, Oke, tepat benar. sasaran, Betul. dan yang saya akomodir itu benar-benar yang memang seperti itu. Ya. Mungkin untuk contoh yang lainnya Om. Ini kan yang saya bilang ini lumut Ya. koco. Kalau perkara lumut koco masih lumut ya ini Ya, Mas masih ya. lumut, betul. Warnanya koco. Betul. Kalau dia main di lumut, Ya. posisi sekarang kalah. Kalah, betul. Karena dia nggak padat. Betul. Nah, dia harus main mungkin di lumut lawas dengan kondisinya sisiknya pun harus hancur. Betul. Dia bisa diterima. Kalau untuk sekarang ini kan barang-barang nanggung. Benar. Ini yang mau kita coba itu. Atau ini cuma contoh ya Mas ya, Ya, bukan berarti ya, ini belum. juara Belum. untuk di lumut lawas klasik. Betul. Di lumut klasik, sorry. Ada juga mungkin yang seperti ini Mas. Ini kan yang memang udah masuk masuk ranah kontes ya. Iya, betul. Lumut lawas. Lumut lawas ini ya. Lumut lawas ya. Oke. Ini lumut dan ini lumut lawas. Warnanya imbang, sisiknya masih rapi. Ini lumut lawas, hancurnya pun sama. Oke. Ya kan? Ini warnanya ini gelap. Iya. Kalau untuk main di lumut lawas itu gelap, transparansinya kurang ya. Oke. Sedangkan kalau di SOP Panlover, transparansi tingkat kekristalannya itu tidak terlalu mendominasi untuk Oke. dinilai. Beda hal dengan yang seperti ini. Ini yang menurut saya lumut lawas klasik. Oke. Karena apa? Tingkat transparansinya itu bagus. Oke, betul. Sudah kristal. Ya, dia lebih kristal Iya, banget. benar. Walaupun sisiknya nggak terlalu rapi ya Mas. Iya. Warnanya tetap solid ya. Iya. Dominasi antara
kuningnya, kehijauannya sama bawah agak kemerah-merahan itu untuk kristalnya ini dapat. Oke. Mungkin saya mau coba untuk menelaah lumut lawas versi SOP Iya. sama lumut lawas klasik versi pakem. Oke. Yang seandainya ini sama-sama lumut lawas. Benar. Kalau mau ditempurin berdua, ini akan lebih ini Betul. dua contoh ya. Iya, benar. Ini yang akan lebih bisa Betul. juara ketimbang ini. Betul. Karena tetap yang dinilai sisiknya, Benar. proses metamorfosis grepesnya. Betul. Kalau ini kan dia lebih mengandalkan selain warnanya solid, sama-sama warna solid, kristalnya ini jago. Tapi Ya. kalau yang ini dimainkan kemungkinan akan kalah ya Om ya? Ya, makanya saya mencoba untuk berarti ini masuknya ke ranah lumut klasik. Awalnya memang dia anggurnya sudah banyak ini, Benar, Mas. benar. Kristalnya dapet. Oke. Jadi Ini yang begini-gini yang sebenarnya banyak, Mas. oke. Di Kerawang, Betul. Bekasi, Cikarang, Oke. Tambun, Tangerang, Depok yang begini-gini banyak, tapi banyak juga yang nggak bisa main kontes. Betul. Karena apa? Kalah sama Benar. yang kondisi SOP yang seperti Benar. ini. Kita Oke. nggak nyalain siapa-siapa sih, Mas. Makanya saya mau coba, jalan tengahnya gimana sih? Biar semuanya bisa jalan. Oke. Biar semuanya, yang buat SOP ada, yang buat pakem pun, yang buat penikmat tapi memang barangnya bagus pun bisa dialokasikan ke kontes. Oke, siap. Otomatis nggak mungkin ditabrak. Benar. Kita nggak bisa nabrak. Kita harus buka SOP baru. Nah, ini yang lagi mau coba saya garap sama teman-teman di sana dan belum dapat. Nah, kalau yang seperti sejauh seperti ini memang karena proses ya Om ya? Iya. Oke. Kalau mau ngelihat secara visual lumut ya, orang Iya. biasa normal visual lumut itu lebih enak yang mana, Mas? Kalau untuk SOP memang yang seperti ini. Betul, Nah, betul. tapi kalau dia ini kan sebenarnya ini lebih susah loh, Mas, bikinnya Justru loh, itu Mas. lebih susah ya? Lebih susah, Oke. lebih tua, Benar. dan memang nggak bisa dibohongin. Kalau maksudnya batu tua itu memang dari hancurnya sisiknya, Betul. dia nggak bisa diprediksi dia Oke. gradasinya gimana. Betul. Cuman yang jelas dia kristal. Dan sayangnya saat ini untuk kondisi yang seperti ini tidak diakomodir untuk kategori di kontes ya Om? Iya, benar. Oke, Benar. karena itu Bang Andri mau coba ngajuin ya Om ya? Saya mau coba ngajuin. Agar yang punya batu ini bisa main semua jadinya. Ya, alhamdulillah dari pihak Pandan Lover udah welcome. Oke. Cuma mereka minta SOP-nya mana nih? Iya. Coba kita biar diiniin dulu, Betul. belajarin dulu enaknya kayak gimana. Nah, saya kan otomatis harus ke sana dulu, Oke, betul. harus konfirmasi sama mereka Betul. yang biasa memegang pakem seperti ini. Oke. Masuk ke saya, coba kita konfirmasi. Kalau misalkan oke, ya udah kita jalan. Oh, mungkin saya potong lagi Om. Oke. Antara ini dan ini, apakah ini berarti lebih usia rawatannya lebih lama atau tidak sebenarnya? Enggak juga. Saya nggak ngejat dia tua, Oke. terlihat lebih tua. Terlihat lebih tua. Oke. Berarti ya mungkin karena cara pemakaiannya mereka Benar, saat benar, itu benar. atau cara treatmentnya dia entah seperti apa yang bikin batu ini memang terlihat lebih tua. Oke. Kalau untuk prediksi tua cuman orang yang punya sendiri, Benar, Mas, benar, yang yang bisa tahu ya. yang tahu. Ini dari kapas, dari tahun sekian ke tahun sekian itu mereka dan terserah mereka Oke, mau ngomong berarti, seperti apa. diabaikan untuk waktu yang lama, yang penting hasilnya sudah seperti Hasilnya ini. Iya. ya mungkin siapa tahu aja yang kita nggak tahu dia cuma 2 tahun sedangkan benar. ini 3 tahun tapi prosesnya kelihatan lebih tuaan dia kan kita nggak tahu juga. Nggak ada Dan- masalah, semuanya nggak ada Oke. masalah. Dilihat hasil ending, Betul, betul. dia terlihat lebih tua. Oke. Terlihat lebih memang gelap. Ya, terlihat lebih tua, tapi kalau untuk secara SOP saat ini dia yang lebih Iya, masuk betul. karena kondisi sisiknya yang masih lebih rapi. Betul. Terus sempat ada pertanyaan begini, yang namanya batu tua grepes yang nggak mungkin rapi lah. Iya, benar. Ada banyak, Betul, hampir 50% saat pembuatan SOP kayak gitu. Tapi bisa kita balikin gini, waktu itu sempat ada pembenaran, memang benar, makin tua sisik makin hancur. Tapi kalau diawalin dengan sisik rapi, sisik cakep, alurnya sama, endingnya juga Akan bagus ya. Jadi awali dengan yang bagus ya. iya.
Mudah-mudahan nih jadi nih kategorinya. Jadi bisa menampung teman-teman yang punya Iya, dengan sangat kondisi disayangkan yang seperti ini, model-model ya. kayak gini Nggak ini. bisa ikut ya. ah, Oke. Dan memang Bang Andrew lihat banyak ya teman-teman yang punya seperti gini ya. Oh, banyak banget Mas. Dan Oke. secara visual sebenarnya untuk orang yang memang sudah biasa main pandan, Iya. kebanyakan mereka akan lebih senang visual yang seperti ini sebenarnya. Oke. Tapi kita nggak boleh Iya. salahin mereka yang memang senang yang seperti ini. Ya Betul. memang namanya kesukaan ya Mas, ya Iya. beda-beda. Nah. Kalau memang momen kontes cari yang seperti ini, buat dipakai buat simpenan yang Oke. seperti ini. Dan sekarang nanti kalau disetujui bisa main juga nih jadi. Iya, bisa main juga nantinya. Jadi semuanya bisa terakomodir nih. Benar Mas. Ini salah satu contohnya ya. Iya. Sama begitu juga dengan lumut klasik. Oke. Lumut lawas klasik ya. Iya. Bicara dengan sisi kerombengnya seperti apanya, itu transparansi kekristalan batunya itu kan juga harus kita minta sama dari sana Mas. Oke. Dan memang pasti jelas, pasti ada variabel-variabel yang dirubah, itu pasti jelas. Selama barangnya ada dan memang bisa dipertanggungjawabkan seperti ini, konsisten dengan pemenangnya, itu setahu saya yang udah bisa dijalanin terus. Dan pasti untuk pembuatan SP juga Bang Andre diskusi juga dengan yang Oh lain. iya, dan bukan saya aja sih Iya, sebenarnya. benar. Kebetulan aja di Panra waktu itu saya, cuman Betul. nggak menutup kemungkinan ada beberapa komunitas yang mau mencoba sih, nggak ada masalah Mas. Betul. Dan itu bukan satu hal yang nggak boleh dibolehin. Pandan lover welcome kok. Oke. Selama itu bertanggung jawab, Betul. welcome. Jadi bisa ramai lagi nih kategori baru. Ya, mudah-mudahan bisa mendobrak untuk kolektor-kolektor yang memang mempunyai barang seperti ini.